Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita ketemu lagi ya di pembelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kemudian persiapkan buku pelajaran kalian, buku matematika, kemudian buku mandiri matematika, posisi belajar kalian juga yang nyaman. Oke, materi sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai garis singgung lingkaran, kemudian jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Materi hari ini yaitu bangun ruang sisi datar. Di bangun ruang sisi datar ini ada beberapa. Yang pertama kita bahas kubus. Ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mirip atau yang sama dengan kubus. Ada rubik, kemudian ada mata dadu. Sebelum masuk ke materi, kalian baca dulu buku mandiri matematika halaman 140. Seperti itu gambar bukunya ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu mengetahui unsur-unsur kubus itu apa saja. Kemudian mampu menentukan panjang kawat, luas permukaan, dan volume kubus. Masuk ke materi yaitu kubus. Untuk pengertiannya, bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi yang kongruen. Gambar kubus, ya di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi penamaan kubus itu berdasarkan titik-titik sudutnya. Untuk jaring-jaring kubus, ya ini dia ya salah satu jaring-jaring kubus. Berikutnya unsur-unsur kubus. Ya, memiliki 12 rusuk sama panjang. Ini bagian rusuknya ya. Bagian bawah ada 4 rusuk, bagian yang tegak ada 4 juga, kemudian bagian atas ada 4. Kemudian unsur yang berikutnya memiliki 8 titik sudut. Yang mana dia titiknya? Ya, di sini ada titik A, B, C, D, P, Q, R, S. Untuk penulisan rusuk, iya, rusuk AB, jadi satu garis ya dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian R ke S. Jadi ada banyak ya, ada B ke Q dan lainnya. Untuk penulisan titik sudut, ya ada simbol tanda lebih kecil. Jadi sudut A, sudut R, sudut P, sudut C, dan sudut lainnya. Kemudian memiliki 12 diagonal sisi. Yang mana diagonal sisi? Jadi diagonalnya terletak di sisi. Ya, di sini ada diagonal sisi AQ. Kemudian diagonal sisi BP. Kemudian ada QC dan PR lainnya juga. Jadi ada banyak ya, ada 12 diagonal sisi. Kemudian yang berikutnya, ini ada gambar juga, memiliki 8 sisi yang kongruen. 8 sisi yang kongruen, sama seperti pengertiannya tadi ya. Sisi yang pertama, ya sisi ABCD atau bagian bawah. Kemudian sisi DCRS, DCRS atau bagian yang belakang. Kemudian sisi PQRS, bagian atas. Jadi total keseluruhannya ada 6 sisi, bisa aja bagian yang kanan, kiri, depan, dan lainnya. Unsur kubus yang berikutnya yaitu memiliki 6 bidang diagonal. Di mana letaknya? Iya, bidang diagonal ADRQ. Kemudian yang berikutnya, ya bidang diagonal BCSP. Jadi keseluruhannya ada 6 bidang diagonal. Kuis kalian tentukan yang keempat bidang diagonal berikutnya. Tulis di buku latihan. Paham ya? Oke. Unsur yang berikutnya memiliki 4 diagonal ruang. Di mana letaknya? Oke, dari A ke R. Kemudian BS, kemudian DQ, dan terakhir
CP. Jadi memiliki 4 diagonal ruang. Setelah kalian mempelajari unsur-unsur kubus, sekarang kita mau menentukan panjang kawat, luas permukaan, dan volume kubus. Hanya mengingatkan, ya, perpotongan antara rusuk itu sudut, akan membentuk sudut ya. Kemudian ada sisi atau bagian dinding. Kemudian yang garis-garis itu rusuk atau es. Yang pertama panjang kawat atau menentukan kawat minimal. Kemudian panjang kerangka itu sama ya, 12S. Kenapa 12S? Karena rusuk kubus sama panjang. Kemudian panjang kawat itu digunakan untuk kerangka. Karena rusuk ada 12, maka 12 kali S. Kemudian luas permukaan. Permukaan kubus kita berbentuk persegi. Ada 6 buah, makanya 6 kali S pangkat 2 atau 6 kali S kali S. Kemudian volume S pangkat 3 atau bisa dituliskan juga dengan S kali S kali S. Contoh, diketahui gambar kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah A luas permukaan dan B volumenya. Penyelesaian biasakan buat diketahui. Di sini panjang rusuk atau S sama dengan 12 cm. Kemudian untuk A luas permukaan sama dengan 6 kali S pangkat 2, gantikan setiap S-nya dengan 12 cm, maka diperoleh luas permukaan 864 cm pangkat 2. Untuk penyelesaian yang kedua atau volume sama dengan S pangkat 3, gantikan setiap S-nya dengan 12 cm, maka diperoleh volume 1728 cm pangkat 3. Nah, kemudian contoh yang berikutnya di sini ada gambar kubus. Ya. Untuk yang pertama ya sisi EFGH. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang agak diarsir ya. Itu merupakan bidang diagonal BCHE. Kemudian yang berikutnya ya panjang rusuk BC atau rusuk BC. Yang berikutnya ya sudut atau titik sudut D. Paham ya? Ini ada contoh lagi dari buku Mandiri Matematika halaman 161 nomor 8. Soalnya jumlah panjang rusuk kubus yang memiliki rusuk 7,5 adalah ya, penyelesaian tetap buat diketahui S sama dengan 7,5 cm. Ditanya panjang kawat atau jumlah panjang rusuk sama ya. Penyelesaian ya panjang kawat sama dengan 12 kali S. S-nya udah diketahui, kamu gantikan berarti 12 kali 7,5 cm diperoleh 90 cm. Kemudian ada contoh yang kedua, Mandiri Matematika halaman 161 nomor 9. Soal diketahui panjang kawat suatu kerangka kubus 156 cm. Yang ditanya panjang rusuk kubus adalah, biasakan tetap diketahui. Di sini panjang kawat 156 cm. Ditanya S. Kebalikan dengan contoh yang nomor 8 ya. Nomor 8 yang ditanya panjang kawat, sedangkan yang nomor 9 yang ditanya S-nya atau rusuk. Penyelesaian tetap kita gunakan rumus panjang kawat sama dengan 12S. Substitusikan atau gantikan setiap yang diketahui, maka 156 cm sama dengan 12 kali S. Ya, kedua ruas dibagi 12, maka diperoleh 13 cm sama dengan S, atau S sama dengan 13 cm. Kesimpulan hari ini yaitu ada unsur-unsur kubus memiliki 8 titik sudut, kemudian memiliki 12 rusuk, memiliki 6 sisi, kemudian memiliki 4 diagonal ruang, kemudian memiliki 6 bidang diagonal, kemudian memiliki 12 diagonal sisi. Paham ya?
Kemudian ada panjang kawat kubus. Apa ketentuan panjang kawat kubus? Sama dengan 12 kali S. Kemudian ada luas permukaan kubus. Permukaan kita ada 6, makanya 6 kali S pangkat 2. Terakhir volume kubus, S pangkat 3. Untuk latihan hari ini ya, kalian bisa lihat di buku Mandiri Matematika halaman 141 nomor 3 dan 12. Kemudian masih buku yang sama halaman 142 nomor 21. Kemudian dari Mandiri juga halaman 144 nomor 42. Terakhir halaman 155 nomor 27A. Jadi total keseluruhan soal ada 5. Tulis di buku latihan, kemudian penyelesaiannya. Jangan langsung silang-silang A, B, C, D-nya ya. Buat penyelesaiannya. Untuk mengingatkan kalian ya, pengumpulan tugas Discord hanya untuk yang belajar online 100%. Kalian mempunyai waktu 1 kali 24 jam. Sedangkan yang mengikuti kelas konsultasi, kalian bawa tugasnya sewaktu datang ke kelas konsultasi. Ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kemudian untuk literasi atau untuk pelajaran berikutnya, kalian bisa baca balok dari buku Mandiri Matematika halaman 140. Ingat ya. Oke, terima kasih. Materi kita sudah selesai untuk hari ini. Kerjakan tugas kalian dengan baik, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.